cerita Nusantara Dunia. Hadir kembali dengan kisah Kerajaan Pakuan Pajajaran. Sebelum teman-teman menyaksikan dan mendengarkan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, serta nyalakan notifikasinya. Tonton video ini sampai habis dan jangan di skip. Mari kita mulai ceritanya. Pakuan Pajajaran atau Pakuan atau Pajajaran adalah ibu kota dari Kerajaan Sunda yang pernah berdiri pada tahun 932 sampai 1579 Masehi di Tatar Pasundan, wilayah barat Pulau Jawa. Pada masa lalu, di Asia Tenggara terdapat kebiasaan menyebut nama kerajaan dengan nama ibu kotanya, sehingga Kerajaan Sunda sering disebut Kerajaan Pajajaran. Menurut peta Portugis, lokasi Pajajaran berada di suatu wilayah yang saat ini merupakan bagian dari Bogor, Jawa Barat. Sumber utama sejarah ini mengandung informasi mengenai kehidupan sehari-hari di Pajajaran dari abad ke-15 sampai awal abad ke-16. Dapat ditemukan dalam naskah kuno Bujangga Manik. Nama tempat, kebudayaan, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat pada masa itu digambarkan secara terperinci dalam naskah kuno tersebut. Asal-usul dan arti Pakuan terdapat dalam berbagai sumber. Di bawah ini adalah hasil penelusuran dari sumber-sumber tersebut berdasarkan urutan waktu. Yang pertama, naskah Carita Warga Guru tahun 1750-an. Naskah berbahasa Sunda klasik ini diterangkan bahwa nama Pakuan Pajajaran berdasarkan keadaan di lokasi tersebut banyak terdapat pohon paku jajar. Karel Frederick Hall tahun 1869 dalam tulisan berjudul The Batu Tulis de Buitenjok, Batu Tulis di Bogor. Hall menyebutkan bahwa di dekat kota Bogor terdapat kampung bernama Cipaku dengan sungai yang memiliki nama yang sama. Di sana banyak ditemukan pohon paku. Jadi menurut Hall, nama Pakuan ada kaitannya dengan kehadiran Cipaku dan pohon paku. Pakuan Pajajaran berarti pohon paku yang berjajar. G.P. Rover tahun 1919. Menurutnya, Pakuan mengandung pengertian paku atau paku jagat yang melambangkan pribadi raja seperti pada gelar Paku Buwono dan Paku Alam. Pakuan menurut Rover setara dengan maharaja. Kata Pajajaran diartikan sebagai berdiri sejajar atau imbangan. Yang dimaksudkan Rover adalah berdiri sejajar atau seimbang dengan Majapahit. Sekalipun Rover tidak mengagungkan arti Pakuan Pajajaran, namun dari uraiannya dapat disimpulkan bahwa Pakuan Pajajaran menurut pendapatnya berarti maharaja yang berdiri sejajar atau seimbang dengan maharaja Majapahit. Ia sependapat dengan Husein Jayaningrat tahun 1913 bahwa Pakuan Pajajaran didirikan tahun 1433. Her Empur Masyarakat
tahun 1921 dalam tulisan The Batu Tulis Wijtenjok, Bukit Tulis dekat Bogor. Dalam tulisan tersebut, ia menjelaskan bahwa kata Pakuan mestinya berasal dari bahasa Kawi, Pakuan, yang kemudian dieja Pakuan. Satu W ini tertulis pada prasasti Batu Tulis. Dalam lidah orang Sunda, kata itu akan diucapkan Pakuan atau Pakuan, berarti kemah atau istana. Jadi Pakuan Pajajaran menurut Purwacaraka berarti istana yang berjajar. H. Tendam tahun 1957 sebagai seorang pakar pertanian. Tendam ingin meneliti kehidupan sosial ekonomi petani Jawa Barat dengan pendekatan awal segi perkembangan sejarah. Dalam tulisannya dalam bahasa Belanda yang berarti pengenalan sekitar Pajajaran. Pengertian Pakuan ada hubungannya dengan lingga atau tonggak batu yang terpancang di sebelah prasasti Batu Tulis sebagai tanda kekuasaan. Ia mengingatkan bahwa dalam carita Parahyangan disebut tokoh Sang Halusi dan Sang Susuk Tunggal yang dianggapnya masih mempunyai pengertian paku. Tendam berpendapat bahwa Pakuan bukanlah nama, melainkan kata benda umum yang berarti ibu kota dan harus dibedakan dari keraton. Kata Pajajaran ditinjau berdasarkan keadaan topografik. Ia merujuk laporan Kapiten Wickler 1690 yang memberikan bahwa ia melintasi istana Pakuan di Pajajaran yang terletak antara Sungai Besar dan Sungai Tangerang yang sekarang dikenal sebagai Ciliwung dan Cisadane. Tendam menarik kesimpulan bahwa nama Pajajaran muncul karena untuk beberapa kilometer Ciliwung dan Cisadane mengalir sejajar. Jadi Pakuan Pajajaran dalam pengertian Tendam adalah Pakuan di Pajajaran atau Daya Pajajaran. Sebutan Pakuan Pajajaran dan Pakuan Pajajaran dapat ditemukan dalam prasasti Batu Tulis nomor 1 dan nomor 2, sedangkan nomor 3 bisa dijumpai pada prasasti Kebantenan di Bekasi. Dalam naskah carita Parahyangan ada kalimat yang berbunyi, Sang Susuk Tunggal Inyana Nunyieuna Palangka Sriman Sri Wacana Sri Baduga Mahadiraja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran Nu Mikadatuan Sri Bima Kunta Narayana Madura Suradipati Inyana Pakuan Sang Hyang Sri Ratu Dewata. Artinya Sang Susuk Tunggal dialah yang membuat tahta Sriman Sri Wacana untuk Sri Baduga Maharaja Ratu penguasa di Pakuan Pajajaran yang bersemayam di Keraton Sri Bima Kunta Narayana Madura Suradipati, yaitu Pakuan Sang Hyang Sri Ratu Dewata. Sang Hyang Sri Ratu Dewata adalah gelar lain untuk Sri Baduga. Jadi yang disebut Pakuan itu adalah Kedaton yang bernama Sri Bima. Pakuan adalah tempat tinggal untuk raja yang biasa disebut keraton, kedaton, ataupun istana. Jadi tafsiran Purwacaraka yang sejalan dengan arti yang dimaksud dalam carita Parahyangan, yaitu istana yang berjajar. Tafsiran tersebut lebih mendekati lagi bila dilihat nama istana yang cukup panjang,
tetapi terdiri atas nama-nama yang berdiri sendiri. Diperkirakan ada 5 bangunan keraton yang masing-masing bernama Bima, Kunta, Narayana, Madura, dan Suradipati. Inilah kemungkinan yang biasa disebut dalam peristilahan klasik Panca Persada atau 5 keraton. Suradipati adalah nama keraton induk. Hal ini dapat dibandingkan dengan nama-nama keraton lain, yaitu Surawisesa di Kawali, Surosowan di Banten, dan Surakarta di Jayakarta pada masa silam. Karena nama yang panjang itulah, mungkin orang lebih senang meringkasnya. Pakuan Pajajaran atau Pakuan atau Pajajaran. Nama keraton dapat meluas menjadi nama ibu kota dan akhirnya menjadi nama negara. Contohnya nama keraton Surakarta Hadiningrat dan Ngayogyakarta Hadiningrat yang meluas menjadi nama ibu kota dan nama daerah. Ngayogyakarta Hadiningrat dalam bahasa sehari-hari cukup disebut Jogja. Pendapat Tandem, Pakuan berarti ibu kota, dipandang benar dalam penggunaan, akan tetapi salah dari segi semantik. Dalam laporan Tom Pires 1513 disebutkan bahwa ibu kota kerajaan Sunda tersebut bernama Dayo atau Dayo dan terletak di daerah pegunungan yang berjarak 2 hari perjalanan dari pelabuhan Kalapa di Muara Ciliwung. Nama Dayo didengarnya dari penduduk atau pembesar pelabuhan Kelapa. Orang pelabuhan Kelapa menggunakan kata Dayo bila bermaksud menyebut ibu kota dalam percakapan sehari-hari. Sedangkan kata Pakuan digunakan untuk menyebut ibu kota dalam kesusastraan. Karena lokasi Pakuan yang berada di antara 2 sungai yang sejajar, maka Pakuan disebut juga Pajajaran. Dalam propak atau tulisan pada lontar atau daun nipah yang diberi nomor 406 di Museum Pusat terdapat petunjuk yang mengarah kepada lokasi Pakuan. Keropak 406 sebagian telah diterbitkan khusus dengan nama Carita Parahyangan. Dalam bagian yang belum diterbitkan biasa disebut fragmen K406. Terdapat keterangan mengenai kisah pendirian keraton Sri Bima Punta, Narayana, Madura, Suradipati. Di sanalah bekas keraton yang oleh Bujangga Sadamana diberi nama Sri Kedatuan Bima Punta, Narayana, Madura, Suradipati. Setelah selesai dibangun, lalu diberkati oleh Maharaja Arusbawa dan Bujangga Sedamana. Dicari ke hulu Cipakancilan, ditemukan Pegawat Sunda Majayati. Oleh Bujangga Sedamana dibawa ke hadapan Maharaja Arusbawa. Dari sumber kuno itu dapat diketahui bahwa letak keraton tidak akan terlalu jauh dari hulu Cipakancilan. Hulu sungai ini terletak di lokasi Kampung Lawang Gintung, nama yang sekarang, dan bagian hulu sungai disebut Ciawi. Dari naskah itu kita mengetahui bahwa sejak zaman Pajajaran sungai itu sudah bernama Cipakancilan. Hanya saja juru pantun kemudian menerjemahkannya menjadi Cipecang dalam bahasa Sunda kuno, dan kata kancil memang berarti kucang. Laporan tertulis mengenai lokasi Pakuan diperoleh dari catatan perjalanan ekspedisi POC
Setelah mencapai persetujuan dengan Cirebon tahun 1681, Kompeni Belanda atau VOC menandatangani persetujuan dengan Banten tahun 1684. Kompeni Belanda menandatangani persetujuan. Dalam persetujuan itu ditetapkan Cisadane menjadi batas kedua belah pihak. Ada dua catatan penting dari ekspedisi Scipio dari Belanda, yaitu catatan pertama, antara Pelumpang Sana atau Tanah Baru menuju Cipaku dengan melalui Tajur. Berikut adalah salah satu bagian catatannya. Jalan dan lahan antara Parung Angsana dengan Cipaku adalah lahan yang bersih, dan di sana banyak sekali pohon buah-buahan. Lukisan jalan setelah ia melintasi Ciliwung, ia mencatat melewati 2 buah jalan dengan pohon buah-buahan yang berderet lurus dan 3 buah runtuhan parit. Dari anggota pasukannya, Scipio memperoleh penerangan bahwa semua itu peninggalan dari Raja Pajajaran. Dari perjalanannya disimpulkan bahwa jejak Pajajaran yang masih memberikan kesan wajah kerajaan hanyalah situs batu tulis. Penemuan Scipio segera dilaporkan oleh Gubernur Jenderal Johannes Campius kepada atasannya di Belanda. Dalam laporan yang ditulis tanggal 23 Desember 1687, ia memberitakan bahwa menurut kepercayaan penduduk bahwa istana tersebut terutama sekali tempat duduk yang ditinggikan untuk Raja Jawa. Pajajaran sekarang masih berkabut dan dijaga serta dirawat oleh sejumlah besar harimau. Rupanya laporan penduduk Parung Angsana ada hubungannya dengan seorang anggota ekspedisi yang diterkam harimau di dekat aliran Cisadane pada malam tanggal 28 Agustus 1687. Diperkirakan situs batu tulis pernah menjadi sarang harimau, dan ini telah menumbuhkan mitos adanya hubungan antara Pajajaran yang sirna dengan keberadaan harimau. Laporan Scipio mengunggah para pimpinan Kompeni Belanda. 3 tahun kemudian dibentuk kembali tim ekspedisi dipimpin oleh Kapiten Adolf Winkler. Pasukan Winkler terdiri dari 16 orang kulit putih dan 26 orang Makassar serta seorang ahli ukun. Perjalanan ringkas ekspedisi Winkler adalah sebagai berikut. Seperti Scipio, Winkler bertolak dari Kedung Halang lewat Parung Angsana lalu ke selatan. Ia melewati jalan besar yang oleh Scipio disebut Jalan 2 Lajur. Hal ini tidak bertentangan dengan Scipio. Winkler menyebutkan jalan tersebut sejajar dengan aliran Ciliwung lalu membentuk siku-siku. Karena itu, ia hanya mencatat 1 jalan. Scipio menganggap jalan yang berbelok tajam ini sebagai 2 jalan yang bertemu. Setelah melewati sungai Jambuluwu dan melintasi parit Pakuan yang dalam dan berdinding tegak yang tepinya membentang ke arah Ciliwung dan sampai ke jalan menuju arah tenggara, kemudian sampai di lokasi Kampung Tajur Agung. Kemudian ia sampai ke pangkal Jalan Durian yang panjangnya hanya 2 menit perjalanan. Bila kembali ke catatan Scipio,
yang mengatakan bahwa jalan dan lahan antara Parung Angsana dengan Cipaku itu bersih dan di mana-mana penuh dengan pohon buah-buahan. Maka dapat disimpulkan di daerah Tajur Bogor itu pada zaman Pajajaran merupakan kebun kerajaan. Tajur adalah kata Sunda kuno yang berarti tanam, tanaman atau kebun. Tajur Agung sama artinya dengan kebun besar atau kebun raya. Sebagai kebun kerajaan, Tajur Agung menjadi tempat bercengkrama keluarga kerajaan. Karena itu pula penggal jalan pada bagian ini ditanami pohon durian pada kedua sisinya. Dengan indikasi tersebut, lokasi Keraton Pajajaran mesti terletak pada lahan yang dibatasi Jalan Batu Tulis di sisi barat, Gang Amil di sisi selatan, bekas parit yang sekarang dijadikan perumahan yaitu sisi timur, dan benteng batu yang ditemukan Scipio sebelum sampai di tempat prasasti yang berada di sisi utara. Balai Kambang terletak di sebelah utara. Di luar benteng itu, pohon beringinnya mestinya berada dekat gerbang Pakuan di lokasi jembatan Bondongan yang sekarang. Yang terpenting adalah untuk kedua batu itu, Winkler menggunakan kata stun atau berdiri. Jadi setelah terlantar selama kira-kira 110 tahun sejak Pajajaran buram atau bubar oleh pasukan Banten tahun 1579, batu-batu itu masih berdiri, masih tetap pada posisi semula. Laporan dari Abraham yang merupakan putra Ian van Riebeeck, pendiri Cape Town di Afrika Selatan. Penjelajahannya di daerah Bogor dan sekitarnya dilakukan dalam kedudukan sebagai pegawai tinggi VOC, 2 kali sebagai Inspektur Jenderal dan sekali sebagai Gubernur Jenderal. Kunjungan ke Pakuan tahun 1703 disertai pula oleh istrinya yang digotong dengan tanduk. Berbeda dengan Scipio dan Winkler, Van Riebeeck selalu datang dari arah Empang. Karena itu, ia dapat mengetahui bahwa Pakuan terletak pada sebuah dataran tinggi. Hal ini tidak akan tampak oleh mereka yang memasuki Batu Tulis dari arah Tajur. Khusus laporan dari Van Riebeeck adalah selalu menulis tentang De Tugang atau jalan masuk dan De Opgang atau jalan naik ke Pakuan. Beberapa hal yang dapat diungkapkan dari ketiga perjalanan Van Riebeeck adalah pada kunjungan tahun 1704 di seberang jalan sebelah barat tempat patung Purwagali, ia telah mendirikan pondok peristirahatan bernama Batu Tulis. Nama ini kemudian melekat menjadi nama tempat di daerah sekitar prasasti tersebut. Dari hasil penelitian, prasasti Batu Tulis sudah mulai diteliti sejak tahun 1806 dengan pembuatan cetakan tangan untuk Universitas Leiden di Belanda. Upaya pembacaan pertama dilakukan oleh Frederick tahun 1853. Sampai tahun 1921 telah ada 4 orang ahli yang meneliti isinya. Akan tetapi hanya Cornelis Marius Flaite yang mencurahkan pada lokasi Pakuan. Yang lain hanya mendalami isi prasasti tersebut. Hasil penelitian Flaite dipublikasikan tahun 1911. Penelitiannya sendiri berlangsung tahun 1903. Dalam tulisannya dalam bahasa Belanda yang artinya
angka tahun pada batu tulis di dekat Bogor. Sedikit kontradiksi dari Plaite. Meski di awalnya ia menunjuk Kampung Batu Tulis sebagai lokasi keraton, akan tetapi kemudian ia meluaskan lingkaran lokasinya, meliputi seluruh wilayah Kelurahan Batu Tulis yang sekarang. Plaite mengidentikan Puri dengan kota kerajaan dan kedatuan Sri Bima Narayana Madura Sri dengan Pakuan sebagai kota. Babad Pajajaran melukiskan bahwa Pakuan terbagi atas dalam kita atau jero kota dan jawi kita atau luar kota. Pengertian yang tepat adalah kota dalam dan kota luar. Plaite masih menemukan benteng tanah di daerah jero kota yang membentang ke arah Sukasari pada pertemuan Jalan Siliwangi dengan Jalan Batu Tulis. Atas politik adu domba yang dilakukan Portugis kepada kerajaan-kerajaan di Nusantara, terjadi perebutan wilayah kekuasaan kerajaan Sunda oleh Kesultanan Cirebon yang mendapat dukungan dari Demak, di antaranya Banten dan Sunda Kelapa. Pakuan Pajajaran hancur pada tahun 1579 Masehi akibat serangan dari Kesultanan Banten. Berakhirnya zaman kerajaan Sunda ditandai dengan dirampasnya Palangka Sriman Sriwacana atau batu penobatan tempat seorang calon raja dari terah kerajaan Sunda duduk untuk dinobatkan menjadi raja pada tradisi monarki di Tatar Sunda dari Pakuan Pajajaran ke Keraton Surosowan di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Batu itu diboyong ke Banten karena tradisi politik agar di Pakuan Pajajaran tidak dimungkinkan lagi dinobatkan raja baru. Maulana Yusuf mengklaim sebagai penerus kekuasaan Sunda yang sah karena buyut perempuannya adalah Putri Sri Baduga Maharaja, Raja Kerajaan Sunda. Palangka Sriman Sriwacana tersebut saat ini bisa ditemukan di depan bekas Keraton Surosowan di Banten. Masyarakat Banten menyebutnya Watu Gilang yang berarti mengkilap atau berseri, sama artinya dengan kata Sriman. Saat itu diperkirakan terdapat sejumlah penggawa istana yang meninggalkan istana lalu menetap di daerah Lebak. Mereka menerapkan tata cara kehidupan Mandala yang ketat dan sekarang mereka lebih dikenal sebagai orang Baduy.